Karena saat pembaiatan itu sebenarnya sang guru, sang mursyid itu mentransfer nur zikrullah yang ada padanya kepada sang murid, mengulurkan tali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima ahadallah alaihi Allah fa sayutihi ajran azima. Wa qala ta'ala, inna aradna al-amanata 'ala samawati wal-ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha fa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sadaqallahul azim. Ayat ini selalu terdengar ketika seseorang memulai mengikuti tariqah, wabil khusus Naqsyabandi, yakni saat orang berbaiat. Nah, dalam tariqat Naqsyabandiyah itu dikenal satu istilah yang bernama baiat. Baiat dan talqin zikir. Lalu baiat itu apa? Ketika seseorang ingin mengamalkan tariqah, maka awal yang harus dilakukan adalah berbaiat. Jadi jika kita belum berbaiat kepada seorang guru mursyid, jangan mengamalkan sendiri. Jangan. Ya, zikir yang biasa saja, atau zikir lisan, la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu aja. Sebab apa? Ketika kita masuki tariqah, itu pertama dilakukan adalah berbaiat dan mengambil talqin dari seorang syekh yang mursyid. Baiat ini menurut makna syariat, baiat adalah perjanjian, pelantikan, peresmian, atau penobatan. Seorang yang memiliki keseriusan untuk menempuh jalan pengetahuan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui seorang mursyid yang diyakini mursyid tersebut punya hubungan khusus dengan guru-gurunya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibaiat dulu. Nih, jadi pembaiatan itu disebut juga perjanjian atau pelantikan, peresmian, penobatan sebagai seorang murid. Janji seorang murid dengan seorang guru, atau pelantikan seorang murid sebagai murid dari sang guru, atau peresmian atau penobatan sebagai seorang murid. Dengan catatan gurunya adalah seorang mursyid yang punya keterikatan atau persambungnya silsilah keguruannya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak bisa kita baca buku kemudian mengamalkan, gak bisa. Kenapa harus demikian? Harus dibimbing oleh seorang guru. Sebab apa yang dijalani oleh orang-orang bertariqah itu adalah perjalanan rohani, perjalanan batin. Dan pengalaman pun pengalaman batin. Nanti jika dia mendapatkan satu pengalaman batin, siapa yang bertanggung jawab kalau tidak punya guru? Atau seperti ini,
listrik kita ambil dari PLN, kemudian nyambung sendiri, ngambil di tiang, nyambung di rumah tanpa seizin orang PLN, ada kerusakan, siapa yang bertanggung jawab? Sudah rusak didenda lagi nanti ya, didenda, harus seizinnya. Nyambungnya itu disebut dengan baiat. Nah, secara bahasa itu dari kata baya'a, yubayi'u bai'atan. Artinya apa? Berarti isi masdar yang artinya apa? Transaksi, kalau bahasa kita, transaksi ya. Maka baiat itu sendiri adalah sumpah setia dengan satu kepemimpinan, sehingga terjadilah satu hubungan yang kuat antara pemimpin dan yang dipimpin, antara guru dan murid. Dengan proses pembaiatan tersebut terjalin ikatan yang erat antara guru dengan murid tersebut, dan kedua-duanya harus punya tanggung jawab. Murid bertanggung jawab untuk mengamalkan apa yang diberikan oleh gurunya, dan guru bertanggung jawab memberikan sesuatu kepada murid sesuai dengan proporsinya. Makanya harus berguru sesuai dengan proporsinya. Maksudnya jangan sekali-kali ini murid belum mendapatkan apa-apa sudah dikasih zikir yang tinggi atau dikasih sesuatu yang tinggi, sehingga apa? Dia akan bingung. Makanya pelan-pelan. Kalau di dalam Thariqah Naqsyabandi dari Lataif Latifatul Qalbi, Lataif 7, Nafi Isbat, itu pun tidak serta-merta memperoleh, harus sabar. Atau bahasa lain begini, baiat ini adalah merupakan komitmen seorang murid untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh gurunya, itu aja, atau oleh syekh mursyidnya. Adapun makna hakikat, pada hakikatnya proses baiat di dalam Thariqat Naqsyabandiyah adalah merupakan suatu yang amat sakral. Kenapa? Karena saat pembaiatan itu sebenarnya sang guru, sang mursyid itu mentransfer nur zikrullah yang ada padanya kepada sang murid, mengulurkan tali. Tidak sembarangan asal baiat tinggalkan gitu aja, tidak. Namanya kesetiaan, berjanji setia. Ketika tidak setia otomatis ya putus dengan sendirinya. Jadi nur ilahi dari hasil zikir yang diperoleh oleh sang guru itu ditransfer melalui pembaiatan tersebut. Makanya saat orang dibaiat yang serius ya, biasanya gemetar tubuhnya, nangis. Itu transfernya nur ilahiyah kepada sang murid. Bagaimana mentransfer itu? Nah, itu adalah rahasia mereka ya, rahasianya para mursyid. Jangan tanya itu. Dan diyakini bagi pengamal tariqah bahwasanya proses acara baiat ini dipersaksikan. Artinya saat orang membaiat, saat seorang mursyid itu membaiat kepada seorang murid, ini disaksikan oleh para masyaikh sebelumnya. Di saat pembaiatan, makanya biasanya saat pembaiatan itu suasananya yang biasa memperhatikan serem gitu ya. Kenapa? Itu para masyaikh hadir. Ya. Dan disaksikan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala saat pembaiatan.
Nah, cahaya nur ilahi atau nur ilahi yang dari sirnya sang guru diberikan kepada muridnya, dari Syekh Mursyid di dalam hati muridnya, itu juga diibaratkan menyambung ini kabel tadi itu. Supaya terang rumah kita, tarik kabel. Nanti saklar diketik baru nyala. Nah, sekarang begini. Orang sudah nyambung kabel listrik ke rumah, izin dengan pihak PLN. Akan tetapi tidak dipasang lampu, saklarnya tidak diketik, kira-kira mau nyala enggak? Ya seperti itu orang-orang yang hanya baiat tapi tidak mengamalkan, baiat tapi tidak mengamalkan, dia seperti itu. Namun orang yang berbaiat kemudian mengamalkan apa yang telah diambil dari sang gurunya, itu seperti dia telah mengambil kemudian pasang lampu dan diketik saklarnya, maka nyalalah, dia akan terang hatinya. Yang harus dijaga apa setelah itu? Yang harus dijaga jangan sampai konsleting, jangan sampai konslet ini ya. Jangan sampai dipertemukan antara min plusnya, konslet nanti yang terbakar kau, gitu. Jaga betul. Sudah disambung itu jaga betul. Kabel-kabelnya mana yang sekira sudah waktunya ganti, diganti. Cari ahlinya untuk menggantinya. Bukan di rumahnya redup, ya, nyalanya tidak seberapa, kemudian malah dilepas sekalian, bukan. Redup itu bukan karena apa-apa. Yang membuat redup lampu yang kau pasang yang salah. Orang suruh masang yang 100 watt dipasang yang 5 watt. Ya jelas gelap. Bahkan apa? Saklarnya tidak diketik, ya gimana mau nyala? Kau ngetik saklarnya rumah tetangga, rumahmu sendiri tidak. Ini yang akhirnya apa? Akhirnya bingung sendiri. Begitu juga yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma sabballahu syai'an fi sadri illa wa sababtuhu ala sadri Abi Bakrin fatakula imanu Abi Bakrin law wuzina imanu Abi Bakrin bi imani ahlil ardi la rajaha bihim atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tuh, tidaklah yang ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam dadaku, kata Nabi. Apapun yang ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam dadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga aku tumpahkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Apa yang ditumpahkan oleh Allah kepadaku, aku tumpahkan ke dada Abu Bakar Siddiq, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menjadi berat iman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kalau ditimbang iman Abu Bakar Siddiq dengan imannya seluruh penduduk bumi, maka masih berat imannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa maksudnya? Rasul kan mengatakan, "Ma sabballahu syai'an fi sadri." Tidaklah yang ditumpahkan oleh Allah ke dalam dada illa wasabatu ala sadri Abu Bakar, kemudian aku tumpahkan pula ke dalam dada Abu Bakar Siddiq. Artinya apa? Sir yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah diberikan juga oleh Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwa afdhalus sahabah adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan sekaligus sebagai mertua beliau. Tuh. Nah begitu juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq menumpahkan kepada Sayyidina Salman Al-Farisi terus ya. Kemudian diturunkan lagi kepada berikutnya, yakni Sayyidina Qasim, terus sampai ke bawah, sampai kepada kita. Ini terus turun temurun sampai kepada kita.
Sampai kepada kita siapa? Yang mentalkinkan. Maka talkin itu gimana? Yang kita diajak zikir bareng itu loh. Ini caranya begini, ya. Dimulai dari adab zikir, kemudian guru mengatakan la ilaha illallah, kita ikut la ilaha illallah, Allah 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 sampai kita diajak zikir qalbi. Itu ditalkin namanya. Talkin. Nah, baiat untuk taat kepada syekh adalah merupakan perintah syar'i dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, meskipun seseorang itu telah beriman terlebih dahulu, karena baiat merupakan pembaharu janji setia serta penguat jalinan kepercayaan walaupun sudah beriman. Kalau bahasa kita ijazah, diijazahi, saya sudah diijazahi, dan itu harus talaki, harus bertemu. Tidak bisa baiat lewat HP, nggak bisa video call, nggak bisa, nggak bisa. Apalagi kita hanya mendengar satu pengajian, entah di Facebook, di YouTube, di televisi, kemudian langsung kita amalkan. Nah, ini amalan thariqah maksudnya ya. Kemudian langsung diamalkan, nggak bisa. Harus kau temui gurunya, ketemu dengan guru, bersama dengan guru di baiat, baru mengamalkan. Tuh. Kalau zikir itu zikir hasanat ya, maka para ulama sufi kan mengatakan ada zikir hasanat, ada zikir darajat. Kalau zikir hasanat itu ya yang dilakukan hari-hari. Kita mau zikir setiap hari la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mau berapa puluh kali, berapa ratus ribu kali, enggak masalah, itu terserah, bebas. Ya. Kalau zikir darajat itu pakai kaifiat tertentu, pakai tata cara tertentu seperti thariqah. Nah, kalau zikir hasanat silahkan saja sebanyak-banyaknya. Silakan sebanyak-banyaknya. Tidak usah cari mursyid, nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Nah, itu disuruh mengamalkan secara umum. Ini ya, itu baiat. Kemudian tentang hak dan kewajiban. Setelah selesai acara baiat dan talqin, maka telah terjalinlah satu ikatan batin yang kuat antara seorang murid dengan syekhnya, dengan gurunya. Kalau sudah terjalin ikatan yang kuat antara mursyid dengan muridnya, berarti ada hak dan ada kewajiban. Ada hak dan kewajiban. Hak kewajibannya apa? Haknya mursyid adalah untuk ditaati sepenuhnya. Haknya mursyid itu untuk ditaati sepenuhnya. Dan kewajiban seorang mursyidnya ya tadi, memberikan bimbingan sesuai dengan proporsinya. Makanya biasanya disampaikan, yang sudah pernah suluk, apalagi berulang-ulang suluk, amalkan saja apa yang diajarkan di dalam suluk, ditalkinkan di dalam suluk. Namun bagi yang belum, ya amalkan apa yang telah didapatkan selama ini di luar suluk. Di luar suluk. Beda ya? Ya jelas beda dong. Yang suluk itu berhari-hari siang malam mereka zikir, berdiri, duduk, berbaring, berapa saja berzikir, sedang yang lain tidak. Jelas beda. Jadi ingat ya, sesuai dengan proporsinya. Atau kalau bahasa lain, seorang mursyid itu adalah konsultan daripada muridnya itu sendiri. Nah, kalau kita punya mursyid kita ini konsultan kita,
Kenapa ketika ada sesuatu, ada masalah, kita tidak konsultasi sama mursyid kita, nyelonong begitu saja? Itu salah besar sudah. Kita punya mursyid, konsultasi. Apalagi tentang amaliyah batin, apalagi tentang masalah tasawuf, ya harus betul-betul bertanya kita. Tanya tidak, nyelonong gitu aja, lompat sana kemari. Itu otomatis orang ini sudah meninggalkan mursyidnya. Meskipun sang mursyid tidak memutuskan, itu sudah putus dengan sendirinya. Karena berpaling. Di antara ulama sufi mengatakan loh malahan, itu kalau orang etirot atau berpaling dengan guru mursyidnya itu enggak ada tobatnya. Enggak ada tobatnya, berat itu. Berat. Nah, kemudian si murid tugasnya apa? Sami'na wa ata'na. Mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang guru dan mentaati. Sudah selesai. Apa kata guru? Nggih, laksanakan, nggih, laksanakan, nggih, laksanakan. Itu seorang murid. Ini di dalam thariqah. Ya. Di dalam thariqah. Dan bagi murid tidak ada pilihan lain kecuali apa yang dipilihkan oleh gurunya. Dan bahasa lain, ya nggak ada tawar menawar. Kalau memang dia betul-betul ingin memperoleh natijah daripada thariqahnya itu sendiri. Nah, karena telah terbangun hubungan yang kuat antara guru dengan murid, ya, guru atau sang mursyid dengan murid atau guru yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebagai modal untuk melandasi sikap sami'na wa ata'na kita kepada sang guru. Dan gak bisa loh ya, mursyid itu ngangkat dirinya sebagai mursyid. Aku mursyid, ngangkat dirinya sebagai mursyid. Mursyid ini harus seizin guru sebelumnya. Gitu. Syekh Sulaiman Zuhdi memberikan kepada Syekh Ali Ridho, beri izin kepada Syekh Ali Ridho, mengangkat Syekh Ali Ridho sebagai pengganti daripada Syekh Sulaiman Zuhdi. Kemudian Syekh Ali Ridho memberikan kepada Syekh Jalaluddin sebagaimana yang telah diberikan oleh Syekh Sulaiman Zuhdi kepada Syekh Ali Ridho. Syekh Jalaluddin memberikan kepada Syekh Mustari sebagaimana yang telah diberikan oleh Syekh Ali Ridho kepada Syekh Jalaluddin, terus sampai kepada kita seperti itu. Jika apa yang kita lakukan ini dianggap salah, berarti sama dengan menyalahkan guru-guru sebelumnya. Kenapa? Karena yang kita lakukan tidak menyimpang dari apa yang dilakukan oleh guru-guru kita sebelumnya. Ya. Jadi jika kita dianggap salah, berarti apa? Menuduh Syekh Mustari salah, menuduh Syekh Jalaluddin salah, menuduh Syekh Ali Ridho salah, menuduh Syekh Sulaiman Zuhdi salah, menuduh Syekh Sulaiman Al-Qarmi salah, sampai kepada Rasulullah salah semua nanti. Fatal ini kalau itu dianggap salah. Nah, kita tidak pernah menganggap itu salah. Kenapa? Karena mereka memang orang-orang dipilih oleh Allah, dipilih. Dan guru mursyid itu mengangkat muridnya untuk menjadi penerus atau penggantinya, itu tidak sembarangan. Tidak sembarangan, oh karena muridku rajin ngasih duit, aku angkat sebagai, oh tidak, nggak bisa. Itu namanya mursyid mata uang itu. Nggak ada. Bukan dari situ, dilihat batinnya.
Karena apa? Salah satu syarat mursyid adalah punya basiratun nafidah, punya pandangan batin yang tembus ke hati murid-muridnya. Jadi tahu muridnya ini, oh ini sudah berhak, ini berhak, ini berhak. Kita kepingin minta kayak apapun, kalau memang tidak ada takdir, ya nggak bisa, nggak bisa. Walaupun nggak minta, tapi kalau memang sudah kehendaknya, Allah Ta'ala menurunkan ilmu ini terus menerus sampai kepada kita, ya akan terjadi, akan terjadi. Nah, ini murid bisa tertipu, ya. Sudah namanya baiat itu seperti itu, guru itu seperti itu, masih tidak percaya, percaya kepada orang lain malahan, menganggap gurunya salah. Bahayanya besar sekali loh ini ya, bahayanya besar sekali. Yang dikhawatirkan satu, su'ul khatimah. Yang paling ngeri ini yang terakhir ini, su'ul khatimah. Jadi jika kita terbersit sesuatu apapun di dalam hati kita dengan sang guru, segera buang jauh-jauh. Makanya saya bilang, orang ngomong apapun dengan Syekh Mustari, saya bilang Syekh Mustari is the best. Ya. Apalagi kita ini orang-orang kecil, nggak tahu apa-apa, kok bisa ngoreksi orang yang di atas kita, kan lucu. Ada anak sekolah TK ngoreksi orang perguruan tinggi, kira-kira yang benar yang mana itu? Anak SD kelas 3 ngoreksi dosen, yang benar yang mana ini? Ya, gitu. Ini yang hati-hati, ya, hati-hati kita. Tugas kita hanya sami'na wa ata'na. Dan para mursyid itu sebagai penyambung risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan ilmul batin sirrun min asrarillahi ta'ala. Ilmu batin itu rahasia daripada rahasia Allah Ta'ala. Bukan berarti tidak dikasihkan oleh Allah kepada Rasulullah, tapi diberikan juga secara rahasia kepada orang-orang sesudahnya. Ilmu batinnya, ilmunya bisa bisa dipelajari, tapi rasa yang diperoleh itu loh yang beda, yang nggak boleh diceritakan itu. Ya kalau teorinya nggak boleh diceritakan, bagaimana kita mau mengamalkan? Misal zikir qalbi itu begini, Allah 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 Allah, itu nggak boleh diajarkan. Kalau nggak boleh disampaikan secara lisan, bagaimana mau ngamalkan? Setelah kita zikir Allah Allah Allah, nanti diberi pengalaman apa oleh Allah Ta'ala, atau diberi rahasia apa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hasil dari zikir itu yang jangan diceritakan kepada orang lain. Itu rahasia antara kita dengan Allah Ta'ala, dan yang tahu guru kita. Meskipun tidak ceritakan, guru kita itu tahu hal yang kayak gitu. Karena apa? Syaratnya harus tahu, murid ini tingkatnya segini. Tingkatannya, ya. Walaupun diam-diam gitu ya, diam-diam. Ya, untungnya kita nggak termasuk itu. Kalau kita termasuk itu bingung. Kenapa? Dibuka 5 orang aja, 5 orang di sekeliling kita, ditunjukkan rahasianya kepada kita, apa enggak stres sendiri nih, rahasia si A, si B dan sebagainya ngumpul di hati kita. Lihat, para mursyid itu gimana ya, menembus ke hati murid-muridnya, masih sempat bergurau, sempat tertawa, sempat apa dan sebagainya. Kadang-kadang muridnya dongkol, dia masih senyum, muridnya gini, dia masih, ya. Gunanya apa Allah memberi itu? Kalau lihat muridnya bermasalah, didoakan, ya kan gitu. Dan itu memang tugasnya setiap hari, setiap malam dia minta sama Allah Ta'ala buat murid-muridnya. Bahkan lupa mendoakan dirinya sendiri, ya. Nah, itu bersambung ya. Ini orang-orang pilihan Allah sebagai penerus risalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengabdian seorang utusan Allah
baik dari kalangan nabi, ulama atau penerus. Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi. Jadi generasi penerus sudah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tugasnya apa? Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Ini Allah Ta'ala mengutus kepada mereka fil ummiyina, pada kaum yang ummi, buta huruf, seorang rasul di antara mereka. Rasulullah itu kenapa sekarang huruf, tidak bisa tulis baca? Rasulullah bisa tulis baca aja didustakan, apalagi kalau bisa baca. Rasulullah bisa tulis baca, dikira orang ngomong Al-Quran itu tulisannya Rasulullah sendiri, itu tulisan Nabi Muhammad itu. Gak bisa tulis baca, akan tapi Rasulullah hafal Al-Quran. Dan ucapan baginda Rasulullah tidak ada yang mengandung nafsu. Ucapan baginda Rasulullah la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ucapan Rasulullah tidak disertai hawa nafsu, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Terus apa? Rasulullah sendiri subhanallah ya, dalam keadaan ummi, tidak bisa tulis baca, tapi yang diajarkan mereka apa? Yang diajarkan oleh Rasulullah, yatlu 'alaihim ayatihi, membaca ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, menyucikan hati jiwa mereka. Wa yu'allimul kitab wal hikmah, mengajarkan kitab dan hikmah. Al-Quran yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bahrun la sahilalah. Apa itu? Laut yang tak bertepi. Laut yang tak bertepi, nggak ada pantainya. Kalau Anda mendalami Al-Quran, sejauh mana Anda mendalami, bahkan seandainya Anda diberi umur 1000 tahun sekalipun, untuk menggali apa yang dalam Al-Quran, belum habis itu Al-Quran, Anda sudah mati duluan. Nggak ada pinggirnya. Ya, tapi yang membawa siapa? Baginda Rasul yang ummi. Maka di antara hijab bagi orang-orang thariqah, apabila dia merasa lebih pintar daripada gurunya. Maksudnya apa? Dia lebih pintar membaca kitab, dia lebih ahli, dia lebih masyhur dibanding dengan gurunya, sehingga dia memandang gurunya itu remeh. Itu bahaya. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam ummi orangnya. Ini bahaya ya. Dan seharusnya memang orang-orang alim, orang yang berilmu itu berthariqah. Supaya apa? Supaya tidak sombong dengan ilmunya. Tidak sombong dengan ilmunya. Terus menjaga wibawa. Kumpul barang-barang ini nanti jatuh wibawaku. Jaga-jaga wibawa. Menghormati dirinya sendiri. Ini rusak. Nah, itulah yang dicuci. Supaya apa? Supaya tidak ada perasaan seperti itu. Baiat disebut juga dengan ijazah. Ijazah. Ijazah mengandung arti memberikan suatu amalan atau wirid kepada murid. Berikan satu amalan begini kepada muridnya. Itu ijazah. Baiat mengandung kesepakatan terhadap kepemimpinan yang di dalamnya mengandung pendidikan atau pengajaran, sekaligus adanya pemberian amalan atau wirid. Nah, makanya setelah wirid amalannya ini. Setelah di baiat wiridnya ini. Amalkan ini saja dulu. Amalkan zikir qalbi dulu. Allah 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 Allah. Ya udah, belum suruh pindah, jangan pindah-pindah.
Amalkan itu saja. Allah 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 di hati. Nanti ada masanya disuruh pindah. Wirid dalam ijazah mesti dilakukan oleh setiap murid. Artinya wiridnya harus dilakukan. Untuk apa? Mengikat batin. Walaupun yang lebih berpengaruh sebenarnya pada diri kita itu adalah robitoh, hubungan antara kita dengan guru. Itu yang lebih berpengaruh pada kita. Akan tetapi wirid tetap gak boleh ditinggalkan. Robitoh seorang murid kepada guru itu lebih bermanfaat atau lebih membekas di hati dibanding dengan wirid kita sendiri. Makanya kadang-kadang kita wirid ala bidzikrillah tatma'innul qulub ya. Suruh zikir hati tenang. Zikir tapi kok kayak gini aja. Tapi baru ketemu aja dengan guru, duduk bareng dengan guru, udah tenang perasaan. Nah, itu robitohnya, jiwanya. Ada kaitan. Karena apa? Sudah ada pembaiatan tadi, ada setrum yang masuk. Begitu lihat saja, apalagi datang ke rumah kita, Masya Allah senangnya ya. Baru didatangi itu udah senangnya udah luar biasa. Kenapa? Ikatan batin. Lagi-lagi ikatan batin. Itu lebih berarti daripada zikir kita sendiri. Nah, yang penting bagi seorang murid harus punya kekuatan daya juang. Artinya apa? Harus berusaha, berjuang terus untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh sang guru. Maka di dalam robitoh itu kan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyertakan guru kita. Disertakan maksudnya apa? Aku berjalan menuju kepada Allah dan aku didampingi oleh guruku gitu. Nah, aku ini saat ini dituntun oleh guruku, diantarkan kepada Allah, dituntun. Itu robitoh. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Mi'raj diantarkan oleh malaikat Jibril, namun ketika sampai ke Sidratul Muntaha apa kata Jibril? Wahai Muhammad, cukup aku di sini, sekarang kau sendirian sama. Nanti begitu saatnya, udah, ku lepas engkau jalan sendiri menuju kepada Allah. Saat kita sudah hampir menggapai kepada puncak kemakrifah tersebut, dilepas itu, sana berangkat sendiri. Nanti kita akan merasakan. Nah, kalau sudah seperti itu, sang murid sudah sampai ke tingkat puncak makrifah itu, guru tahu. Nah, ini yang patut menjadi generasi penerusku. Guru itu seperti itu. Orang belum sampai ke sana masih akalnya ke sana kemari ya. Maksudnya pikirannya sana kemari nggak jelas ya. Nggak mungkin dipilih. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah, itu ya. Bahwasanya orang-orang yang bersumpah setia atau membaiatmu, sungguhnya mereka bersumpah setia kepada Allah. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Artinya apa? Ketika engkau berbaiat dengan seorang guru, sebenarnya engkau berbaiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya berbaiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dibuat main-main ini baiat ini. Ya. Berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yadullahi fawqa aydihim. Subhanallah. Maksudnya yadullah itu kekuasaan Allah. Ya. Maka barang siapa melanggar janjinya, janji sumpah setia tadi, akibatnya melanggar janji itu akan menimpa kepada dirinya sendiri. Ini firman Allah ya.
Tapi yang menunaikan akan janji tersebut, dia dapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat, hakikatnya berbaiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang melanggar perjanjian, melanggar perbaiatan itu akibatnya akan ditanggung sendiri oleh si pelanggar tersebut. Namun kalau dia menunaikan apa yang dibaiatkan atau dijanjikan, niscaya orang tersebut akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Fatihah ayat 10. Buka sendiri dalam surah Al-Fatihah ayat 10. Nah, si guru ini mengatur strategi. Strategi apa? Strategi yang baik bagi murid-muridnya. Bagaimana supaya muridnya bisa merasakan, bagaimana supaya muridnya ini bisa mendapatkan apa yang didapat oleh dia. Kalau sang guru itu telah sebelumnya sakit, kemudian minum madu dan badannya sehat, maka dia ingin membagi-bagi madu tersebut untuk murid-muridnya supaya semua sehat. Seperti itu. Bagi-bagi. Aku kemarin sakit, sakitnya sama dengan kamu, tapi aku minum madu sehat. Ini sekarang minum madu, kasih semuanya. Berharap sih. Tidak ada satu mursyid pun yang menginginkan muridnya celaka. Tidak. Namun kenapa ada murid yang celaka? Ya tadi itu. Ya tadi itu. Man nakatha fa inna ma yankusu ala nafsihi, itu melanggar, pelanggarannya lari kepada dirinya sendiri, gitu loh. Nah, ini yang diucapkan setiap kali baiat. Tuh, setiap kali baiat. Innal ladzina yubayyunaka innama yubayyunallaha yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa inna ma yankusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Ini kan diucapkan waktu baiat. Makanya di antara para murid itu ketika ada orang baiat dia ikut lagi. Sudah berbaiat tapi ketika ada orang berbaiat tapi pada mursyid yang sama, dia ikut lagi, takut kalau baiatnya rusak. Jangan-jangan baiatku rusak ini sudah. Nah, maka ikut lagi gitu. Memperbaharui. Enggak apa-apa kalau kayak gitu. Tapi kalau berbaiat kepada mursyid lain, oh jangan. Ini mobil satu disupir orang dua, rebutan, nyebur jurang nanti malahan. Ya. Coba mobil satu supirnya dua, sama-sama mau nyupir sebenarnya, rebutan. Kira-kira apa yang terjadi? Nggak sampai tujuan, mampus semua dah orangnya. Diri kita ini kan satu, ya udah ambil thariqah satu. Kayak wali tingkat tinggi aja ya, mengamalkan semua thariqahnya. Nanti dulu, satu dulu. Apa kemarin berbincang dengan Ustadz Junaidi, kalau Habib Aidarah mengatakan itu musyrik ya, musyrik dalam thariqah. Menyekutukan, maksudnya menyekutukan mursyidnya dengan mursyid yang lain. Al-Habib Aidarah itu mursyid thariqah Alawiyah Naqsyabandiyah, tapi anak-anak yang dari sini nggak ada yang dibaiat oleh beliau, nggak mau, karena beliau tahu di sini sudah ada thariqah, gitu loh. Nggak ada. Makanya ketika orang sudah berthariqah sama orang lain, minta sama saya juga nggak mau sampai sudah berthariqah. Ya amalkan saja. Guru saya sudah mati. Kalau gurunya sudah mati, Rabita Mursyid berhenti. Jangan. Jangan. Itu yang matikan jasadnya saja. Rohaniahnya kan tidak. Tetap berabitah dengan gurunya. Nah, ini di dalam thariqah ya, masalah rabitah. Baru ini kita agak serius
masalah baiat ya. Bicara ini baiat aja, ikut baiat, udah hilang, ikut baiat hilang. Jadi amalkan. Manusia kan gitu. Setelah dibaiat berarti ada amanah yang harus dijalankan oleh seorang murid. Allah Ta'ala berfirman, Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah ini kepada langit, bumi dan gunung, tapi mereka enggan, fa'abaina. Ayahmilna wasyaqna fiha. Berat, merasa berat, tak mau. Tapi apa? Wa hamalahal insan. Tapi manusia yang mau menerima amanah ini. Manusia. Kenapa manusia kok mau? Innahu kana dzaluman jahula. Memang manusia ini zalim lagi jahil. Terima amanah seneng banget. Sampai sekarang. Ingat ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menerima amanah sebagai khalifah, pengganti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dipilih. Sayyidina Abu Bakar mencalonkan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mencalonkan Sayyidina Abu Bakar. Ada di sini mencalonkan lawannya. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku mencalonkan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar yang aku pilih. Akhirnya terpilih Sayyidina Abu Bakar. Ucapan pertama, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Aku bukan orang yang terbaik di antara kalian, tapi kau telah pilih aku. Maka apabila yang kujalankan baik, bantu aku. Namun kalau yang kujalankan tidak baik, jangan biarkan aku terjerumus di dalam neraka. Manusia ini gimana? Setelah Anda terpilih, alhamdulillah masyarakat masih percaya sama saya. Loh, kok kebalik ya? Amanah perasaannya adalah anugerah. Amanah ini bukan anugerah. Malah banyak yang rebutan amanah sekarang. Amanah bukan anugerah, hati-hati ya. Dan kita sebagai murid telah mendapatkan amanah dari guru untuk mengamalkan itu. Namun jika kita istiqamah menjalankan amanah tersebut, anugerah akan dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penting istiqamah. Dan tanggung jawab mursyid itu adalah zahir batin. Zahir batin atau lahir batin. Subhanallah. Lahir batin tugasnya. Kok lahir batin? Iya, bukan saja batinnya aja ngawasi, tapi lahirnya juga dia ibadah, berdoa dan lain sebagainya, itu lahir batin. Makanya kita banyak lihat di mana-mana, para mursyid itu biasanya sakit-sakitan aja. Rohaninya kuat, jasadnya enggak kuat. Ya. Rohaninya kuat, jasadnya enggak kuat. Dan salah satu yang membuat sakit-sakitan itu adalah ulah muridnya. Lihat yang lebih dahulu, guru sekumpul sakit-sakitan. Al-Habib Haidarah bin Muhsin Al-Hinduan. Jangan dikira beliau kesana kemari itu tidak sakit. Sakit. Sampai operasi segala beliau. Ya. Sakit. Itu kenapa? Saking beratnya tanggung jawab terhadap murid-muridnya. Makin banyak yang bandel, makin berat. Sebenarnya perilaku kita yang menyimpang, yang jauh dari ajaran diajarkan oleh guru-guru kita sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu menyakiti guru. Guru sudah bersungguh-sungguh lahir batin mendoakan, mentalkinkan, ya. Talkinkan sudah tadi, zikir. Memang betul
Dikatakan orang bahwa mursyid itu bukan orang yang maksum, bukan orang yang suci dari dosa, bukan. Ya. Bukan. Kalau Syekh Muhammad Maksum memang guru kita, itu silsilah guru kita ya. Ke-25 itu. Itu Syekh Muhammad Maksum. Akan tetapi mursyid itu bukan maksum, bukan orang yang tidak berdosa. Namun setidak-tidaknya mursyid itu dijaga oleh Allah dari melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan orang gitu loh. Bukan orang suci, bukan orang mulia. Namun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin syarat jadi guru mursyid diantaranya adalah itu. Lantas apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah baiat seorang murid adalah untuk dididik si murid itu supaya murid tersebut menjadi pribadi yang taat dan menjadi teladan bagi orang lain. Tuh. Karena murid yang telah berbaiat, dia akan mendapatkan bimbingan lahir batin dari sang guru. Lahir batin dari sang guru. Ketika batin sang murid itu menyimpang ke sana kemari, batinnya guru juga sakit. Batinnya kuat, jasmaninya enggak kuat. Jasmaninya enggak kuat. Maka Habib Qutbi kan bilang, ketika Mahmud bilang, "Bib, nanti kalau jadi mursyid jangan lupa anak ya." Apa jawabnya? Enggak, ana enggak mau jadi mursyid. Kenapa? Mursyid itu matinya dibunuh. Katanya, dibunuh oleh siapa? Oleh murid-muridnya sendiri. Oleh perilaku murid-muridnya itu sendiri. Gitu ya. Makanya Ustadz Ihram tidak terima apabila ada orang mencela kepada gurunya. Ini sama dengan membunuh guruku ini. Nggak terima. Ya memang kayak gitu itu. Bahkan ketika disebut nama orang yang menghina kepada guru itu sampai sekarang masih terasa ya. Terasa betul ya. Memang kayak gitu. Itu seorang murid yang dibunuh. Ya Allah. Ya. Terus yang diamalkan ini bukan khayal, memang realita diamalkan, kemudian dia akan mendapatkan sesuatu bersifat batiniah, itu bukan khayal. Setelah mendapatkan sesuatu pengalaman batin, oh itu adalah khayalnya, bukan khayalnya, bukan. Makanya apa? Seorang guru itu bukan yang mengajari wirid banyak ini itu, tapi seorang guru yang bisa membawa murid-muridnya dari yang dulu pemarah menjadi penyabar, dari yang rakus menjadi qanaah dan sebagainya seperti itu. Dari yang enggak rajin menjadi rajin, seperti itu. Maka wajar apabila ada orang yang mengatakan, ada seorang ikhwan ini terkenal dulu, terkenalnya apa? Jagoan lah ya, pokoknya nggak bisa disenggol. Setelah ikut tarekoh, sabar. Sampai orang mengatakan, itu loh orang itu, dulu kayak gitu, jangankan sampai disentuh. Ya. Orang macam-macam di hadapannya aja beres. Sekarang itu loh, kelewat sabar dia, kelewat sabar. Berarti apa? Itu tarekohnya jadi. Tarekohnya jadi. Makin sabar kita ya. Rakus dengan dunia rakus, sudah qanaah, sudah apa adanya. Jadi makin rajin. Ini makin tarekoh kok makin malas, ini gimana ini? Berarti salah ngamalkannya, atau maaf, tidak mengamalkan. Tuh. Maka saya biasa berbicara dengan beberapa orang. Satu-satu tadi saya bilang, kau bukan orang Naksabandi kan? Enggih, orang Naksabandi, tapi kau kan tidak mengamalkan. Kadang-kadang ya yang tidak mengamalkan itu yang kau putuskan sendiri sudah. Kau sudah memutuskan amaliyahmu sendiri. Ya.
bahkan sempat meninggalkan bertahun-tahun, itu adalah engkau sendiri yang bertanggung jawab. Kira-kira maaf, kalau ada rumah kosong, listriknya dipasang, ditinggal gitu aja, tinggal, gak ditempati, gak dinyalakan dan sebagainya, bayar juga enggak, apa juga enggak, kira-kira diputus enggak oleh PLN? Otomatis kan, ya seperti itu. Seperti itu. Makanya sekali lagi pesan saya bagi yang sudah ambil baiat thariqah, jangan sekali-kali meremehkan. Diamalkan bersungguh-sungguh. Thariqah apa saja? Jika Anda adalah orang Qadiriyah, orang Naqsyabandiyah, kemudian thariqah Alawiyah, Samaniyah, thariqah apapun Anda lakukan, apabila sudah berthariqah, mengambil baiat dengan seorang guru atau ambil ijazah dengan seorang guru, baik secara pribadi atau umum, tapi sudah berbaiat sama seorang guru, maka jangan pernah remehkan itu. Amalkan amalan yang sudah diberikan oleh sang guru kepada Anda. Supaya apa? Mendapatkan manfaat. Ini ngamalkan belum, apa belum? Nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Itu yang bikin bosan kan? Merasa tidak mendapatkan apa-apa. Yang kita cari bukan apa-apa, tapi ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, insyaallah nanti kita bahas hal-hal yang lain yang berkenaan dengan masalah thariqah ini ya. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semuanya dan kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kelak di akhirat kita dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang kita cintai, dengan keluarga kita, ayah ibu kita, kakek nenek kita, keluarga kita, kemudian bersama guru-guru kita yang kita cintai dan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan di dalam keridhaan Allah kita bisa melihat akan wajah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.